Oke, selanjutnya saya mau jelaskan bikin pembahasan ya tentang dari buku cetak Martin Kanginan, Listrik Dinamis, bagian esai. Tapi ini nomor 1 sampai 10 dulu hari yang video ini. Oke. Yuk, saya mulai dari nomor 1. Tuliskan bacaan dari kuat arus berikut ini berikut dengan ketidakpastiannya. Nah, membaca alat ampermeter ya, kita ngelihatnya seperti ini. Pertama, jarumnya menunjukkan angka berapa. Kalau di sini, ini kalau kita perpanjang menunjukkan di sini 1 sampai 2 tapi dibagi 5, berarti ini sekitar 1,4 ya. Setiap satu stripnya itu 0,2. Paling besarnya 4. Jadi cara bacanya 1,4 per 4 kali, nah di sini datanya 5 ampere colokannya. Jadi kalinya kali 5. 1,4 per 4 kali 5. Ini dapatnya 1,75 ampere. Gitu. Terus kalau ketidakpastian itu setengah dari skala terkecil. Nah, ini kalau misalnya itu 3 digit ya, begini ya. Setengah dari skala terkecil. Jadi maksud saya, 1,75. Skala terkecilnya itu kan 5. Jadi plus minus setengah kali 0,01. Jadi plus minusnya 0,05. 0,005. Gitu. Oke, kita lihat berikutnya yang sebelah B. Jarumnya menunjukkan angka antara 1 sampai 2, berarti ini 1,5 ya. Dari 3. Jadi 1,5 per 3 kali colokannya ada di 3 ampere kabelnya. Nah, dari sini kita dapat 1,5 ampere. Faktor kesalahannya plus minus setengah kali skala faktor terkecil. Digit terkecilnya di satu angka belakang koma, 0,1. Jadi 1,5 ampere plus minus 0,05 ampere. Gitu. Cara membaca ampere meter. Kita lanjut nomor 2. Ada seutas kawat dengan panjang 1 meter membawa arus 1,5 ampere. Ketika dikasih beda potensial 3 volt. Jadi ada L panjang, ada arus I 1,5 ampere, ada beda potensial V 3 volt. Hitung hambat jenis kawat rho jika luas penampangnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini hambatan pada kawat ya. Kita mulai dari rumus ada V sama I nih. V itu I kali R. V-nya kita masukin 3 volt, I-nya kita masukin 1,5, R-nya kita buka. Rho kali R per A. 1,5-nya pindah ke kiri, 3 bagi 1,5 jadi 2. Rho-nya kita mau cari, L-nya 1, A-nya 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi rho-nya kita dapat 8 kali 10 pangkat min 7. Ini hambatan pada kawat nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Kawat X dan Y terbuat dari logam yang sejenis. Logam yang sejenis ini berarti nanti rho-nya sama ya. Tetapi diameter X adalah 4 kali diameter Y. Jadi kalau kita buat datanya, X itu diameternya 4 kali dari Y, Y-nya D, X-nya 4D. Gitu ya. Tentukan hasil bagi, rho-nya sama, hasil bagi panjang kawat X dan kawat Y. Jadi yang ditanya nanti LX banding LY. Yang A jika hambatannya sama besar. Oke, kita buat perbandingan. RX banding RY sama dengan rho L per A, gitu ya. L-nya berbeda, yang mau dicari. A-nya juga berbeda, karena diameternya beda. Rho-nya sama, jadi kita buat susun begini dulu, rho-nya bisa dicoret. Kebetulan karena ini nomor yang A itu hambatannya sama besar, jadi R-nya bisa dicoret juga. Oke, jadi dari sini kita dapat LY per AY sama dengan LX per AX. Kita masukin LY per AY, luas dari kawat itu berupa lingkaran, berarti 1/4 pi D kuadrat
LY, ini yang kiri LY, yang kanan LX ya. AX-nya 1/4 Pi 4D kuadrat. 1/4 Pi-nya bisa dicoret, D-nya bisa dicoret. Jadi LX banding LY, ya ditanya LX banding LY ya, sama dengan LY-nya pindah ke bawah, ini 4D-nya pindah ke atas. 4 kuadrat 16 banding 1 gitu. Itu yang A. Kalau yang B, dia bilang R-nya berbanding 1/8. Jadi Rx banding Ry sama dengan rho Lx per Ax. Yang ini bawah rho Ly per Ay. Rho-nya aja dicoret, R-nya jangan. Karena Rx banding Ry-nya 1/8. Nah, ini jadi Lx per 1/4 Pi, yang X itu 4D kuadrat, yang ini Ly per 1/4 Pi D kuadrat. 1/4 Pi-nya boleh dicoret, D-nya boleh dicoret. Kalau kita kali silang, Ly per 1 kuadrat sama dengan Lx per 16 dikali 8. Jadi Lx dibanding, ini bisa dicoret dulu ya, 2 ya. Lx banding Ly sama dengan 2 banding 1. Gitu, permain perbandingan. Ini nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Hambatan kawat aluminium pada suhu 20 derajat. Jadi saya tulis dulu ya, T1-nya 20 derajat, ternyata R-nya 3 ohm. Kalau naik jadi T2 100 derajat, maka R-nya berubah jadi 4 ohm. Pertanyaannya berapa hambatan pada 0 derajat Celcius? 0 derajat Celcius berarti di kiri ya, sini ya. Katakanlah ini T3 lah, 0. Maka berapa? Gitu. Oke. Nah, untuk soal pemuaian dan suhu sama hambatan ya, rumusnya adalah RT sama dengan R0 1 plus alfa delta T. Nah, karena data yang paling pertama dikasih tahu yang 20 derajat, yang ini ya, ini berlaku sebagai data awalnya. R-nya ini R0, T-nya itu T0-nya. Jadi kalau kita masukin ke situ, ini sama yang kanan dulu ya. Jadi R2 sama dengan R1 1 plus alfa delta T. R2-nya 4, R1-nya 3, 1 plus alfa, kita mau cari delta T-nya dari 20 ke 100 naik 80. Jadi 4 sama dengan 3 tambah 80 alfa. 1 sama dengan 80 alfa, alfanya kita dapat 1/80 ya. Pakai pecahan aja nggak apa-apa. Lalu untuk yang dari sini ke belakang ke suhu 0 juga sama rumusnya. R3 sama dengan R1 kali 1 plus alfa delta T. R3-nya kita mau cari, hambatannya berapa? R1-nya 3 ohm, 1 tambah alfa. Alfanya 1/80, delta T-nya turun 20, jadi harus min 20. Nah, dari sini kita dapat R3 sama dengan 3 kali 1 kurang 1/4. Dapatnya 3/4 ohm atau 0,75. Nah, gitu, nomor 4. Hubungan hambatan sama suhu. Kita lanjut, nomor 5. Masih tentang hambatan sama suhu. Ada seutas kawat tembaga dengan luas penampang, saya tulis dulu datanya ya. Ada luas penampang 1,75 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, karena di situ milimeter. Lalu ada panjangnya 100 meter. Dihubungkan seri dengan ampere meter yang punya hambatan dalam. Saya kasih nama ini RD. 0,1 ohm dan sebuah baterai. Arus yang melewati ketika suhu dari 120 ke 100, suhunya ada 2. T1 20, T2 100. Ampere meternya turun. I awalnya 70, I akhir menjadi 50. Karena suhunya naik ya. Abaikan pemuaian termal, tentukan hambatan dalam baterai. Ini ada hambatan dalam baterainya nih. R kecil saya kasih nama.
apabila hambatan jenis ini rho-nya 1,75 kali 10 pangkat min 8 dan koefisien suhu rata-rata itu alfa pemuaian 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kelihatan banyak ya yang dikasih tahu, tapi sebenarnya cukup simple. Jadi di sini ada hambatan dalam, hambatan kawat, sama hambatan ampere meter. Hambatannya ada 3. Ya. Tapi baterainya sama. Baterai sama ini artinya V-nya sama. V awal sama dengan V akhir. V itu I kali R. I1 kali R1, I2 kali R2. Nah, I1 kan ada, I2 kan ada. I1 70, I2 50. Gitu ya. Tapi R-nya, R kondisi 1 adalah ada R dari kawat, ada R dalam, sama R baterai. Nah, jadi ada 3 nih. Nah, kondisi 2, R kawatnya tapi aksen karena sudah memuai, tambah R dalam, tambah R kecil. Gini. Nah, dari data rho, A sama L, kita bisa cari dulu R kawatnya berapa. Rho L per A ya. Kita masukin angka-angkanya. 1,75 10 pangkat min 8 kali L 100 dibagi A 1,75 10 pangkat min 3. Ini kalau kita hitung dapatnya 0,1 ohm. Nah, kita bisa masukin di sini. Jadi ini 70 sama 50 bisa dicoret nolnya ya. 7 kali 0,1 hambatan dalam dari ampere meter itu 0,1 juga. Hambatan dalam kecilnya R kecil akan sama dengan, nah, RK aksennya itu kamu harus pakai rumus pemuaian. R0 1 plus alfa delta T tambah 0,1 tambah R kecil. Ini depannya ada 5 ya, sorry. Nah, sebelah sini 7 kali 0,2 tambah R, sebelah sini ada 5 kali R0-nya tuh yang ini nih sebagai acuan awal ya, 0,1 1 plus alfa 4/10 pangkat min 3 kali delta T 20 ke 100 berarti 80 tambah 0,1 tambah R. Kita rapiin dulu. Di sebelah kiri ada 1,4 tambah 7R, di sebelah kanan 5 kurung buka 0,1 kali 1 tambah 4 pangkat min 3 kali 80. Ini 0,132 tambah 0,1 tambah 5. 1,4 tambah 7R sama dengan 5 kali 0,132. Saya hitung dulu ya. Tambah 0,1. 1,16 tambah 5R kecil. Jadi pindah ke kiri jadi 2R kecil sama dengan bentar, kok semakin kecil dia. 0,232 kali 5 1,16 tambah 5R. Sebelah kiri 1,4, naiknya 80, alfanya 4 kali 10 pangkat min 3. Ini 2R sama dengan, harusnya hasilnya nggak minus ya, 0,24. Ini R kecilnya jadi minus nih, harusnya hasilnya nggak minus. Ada salah di mana ini? Harusnya ini angkanya nggak ada yang salah sih ya. Ini masih tanda tanya lah kenapa hasilnya minus, tapi caranya seperti ini. Kita susun V awal sama dengan V akhir. Untuk nomor 5 kita lanjut. Nomor, sebentar saya cek dulu ya. 10 pangkat min 8 kali 100 bagi 10 pangkat min 3. Oh, sorry, ini ada salah hitung di sini. Ini 10 pangkat min 3, 0,01. Ini salah nih ya. Ini harusnya 0,001.
Berarti di sini juga 0,001. Ini R0-nya juga 0,001. Coba ya, saya hitung ulang dulu. Berarti yang ini 0,001 tambah 0,1 0,101 plus R. Jadi 0,707 plus 7R sama dengan 5 kali di sini ada 1,32 kali 10⁻³ tambah 0,1 tambah R. Nol koma 5066 tambah 5R. Wah, masih minus ini. Pindah ke sini 2R sama dengan minus 0,2004. R kecilnya minus 0,1002. Rho kali L per A. Rho-nya 1,75 pangkat 8 kali L 100 per A. 1,75. Oh, ininya, sorry. Ini pangkatnya min 6. Nah, jadi di sini ada min 6 ya. Sehingga ini jadinya bukan 0,001 tapi 10 pangkat min 8 kali 100 bagi 10 pangkat min 6. 1. Nah, ini jadi 1 nih. Lebih gampang hitungnya. Nah, ini juga ini ganti ya jadi 1. Di sini juga 1. Oke, saya hitung ulang dulu. Jadi di sini 1. Di sini jadi 1,1 tambah R. Jadi 7,7 tambah 7R sama dengan 5 kali 1 tambah 4 pangkat min 3 kali 80 tambah 0,1. 1,42 tambah R. Nah, jadi 7,7 tambah 7R sama dengan 5 kali 1,42. 7,1 tambah 5R. Masih minus. Ya udahlah ya, nanti kita cek salah ininya. 0,6. R-nya jadi min 0,3. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 6. Ini Kirchhoff 1. Pada rangkaian berikut, kuat arus yang terbaca pada ampere meter 1 dan 6. Jadi ampere meter 1 yang di sini ya. 17 ampere arusnya. Di ampere meter 6 5 ampere. Nah, yang ditanya berapa besar pada ampere meter yang lain. Kalian bisa lihat begini dulu. Kuncinya kan ada di Kirchhoff 1 ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk itu 17 ampere ke percabangan itu, berarti yang keluar di sini juga 17 ampere. Jadi A7 17 ampere. Terus A2 sama A5 itu sama. Kita lihat dari percabangan ini. Kalau yang masuk 5, yang keluar 17, berarti A2 sama A5 itu 12 ampere sisanya. Kemudian dari sini 5, A3 sama A4 ya, 5 ampere ini asalnya dari mereka berdua kan. Dan dia resistornya sama. Jadi pasti arusnya akan kebagi rata tuh. A3 sama A4 adalah 5 dibagi 2. 2,5 ampere. Nah, seperti ini. Nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ya, sama tentang listrik, hukum Kirchhoff 1, arus masuk arus keluar. Oke, pertama dari percabangan ini dulu. Ini yang masuk ada 1 sama 2 ampere. Berarti di sini akan keluar 3 ampere. Oke.
Terus, nah di sini seakan-akan percabangannya banyak ya, tapi kita bisa satuin aja nih, seperti ini. Nah, sini ya, tuh. Nah, di situ masuk sama dengan keluar. Yang masuk ada si 3 ampere, ada si 4 ampere. Yang keluar ada 2 sama 4. Nah, berarti kan ini kan yang keluar kurang ya. Jadi di sini tambahin lagi I1 lah katakanlah di sini. Sebagai I keluar. Jadi I1-nya 1 ampere. Nah, yang ditanya I yang ini. Kita pakai percabangan merah ini. I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk ada 1 ampere sama 2 ampere. Nah, berarti yang keluar itu si I. Jadi I-nya 3 ampere. Hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar, nomor 7. Kita lanjut, nomor 8. Diberikan ada 4 resistor identik dengan hambatan masing-masing 1 ohm. Anda diminta untuk menyusun keempat resistor itu secara seri dan atau paralel. Oke, bebas ya, jadi ada 4. Kamu susun seri atau paralel. Tentukan banyaknya kemungkinan yang dapat Anda peroleh. Oke, kita satu-satu dulu ya. Misalnya seri semua. Nah, gini ya. Kemungkinan pertama, seri semua. Kalau seri semua berarti akan ada 1, 1, 1, 1. Dijumlahin semua jadi 4 ohm. Kemungkinan kedua. Mulai kita ada paralelnya deh. Jadi 2 seri, 2 paralel. Nah, gini kan bisa ya. 1, 1, 1, 1. Nah, ini kalau di paralel pakainya seper ya. Jadi 1/1 tambah 1/1. Ini jadinya setengah ohm. Jadi totalnya 1 tambah 1 tambah setengah. 2,5 ohm. Kalau 2 seri, 2 paralel. Ada kemungkinan lain? 1 seri, 3 paralel misalnya. Nah, gini bisa ya. Nah, ini yang kalau 3 di paralel jadi 1/3. Jadi 1 tambah 1/3. 4/3 ohm. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat. Kita buat 2 jalur tapi dua-duanya seri. Nah, seperti ini. Bisa juga ya. 1, 1, 1, 1. Ini yang atas jadi 2, bawah jadi 2. Terus mereka di paralel, 2 sama 2 di paralel jadi 1 ohm. Kemungkinan kelima. Tetap kebagi 2, tapi yang atas cuma 1, yang bawah 3 misalnya. Nah, gini. 1, 1, 1 gitu ya. Kalau kayak gini, berarti yang bawah kan jadi 3 ohm nih. Kita paralelin lagi, 1/R paralel sama dengan 1/1 tambah 1/3. Jadi R paralelnya 1/1 tambah 1/3. 3/4 ohm gitu. Udah, kayaknya nggak ada kemungkinan lain lagi. Jadi kurang lebih ada 5. Dan ini udah urut ya, dari yang besar ke yang kecil. Nomor 8. Lanjut. Nomor 9. Tentukan hambatan penggantinya kalau semua resistor adalah identik R. Oke. Kalau yang A dulu ya. Yang A ini kalian kalau udah kelihatan ya seri paralelnya, kita bisa mulai dari sini. Ini paralel ya. R sama R itu jadi R/2. Terus dia seri sama yang ini, semuanya nih. Jadi R tambah R tambah R, 3. Ada R ada 3, terus sama R/2. Jadi ini 7R/2. Nah, lalu 7R/2 kita paralelin sama si R yang di sini dulu. 1/R paralel sama dengan 1/R tambah 2/7R. Kita buat paralelnya, penyebutnya 7R, 7 tambah 2, R paralelnya 7/9R. Baru terakhir di seri sama si yang depan. R seri berarti R tambah 7/9R. Cukup jelek ya hasilnya ya. 16/9R. Lanjut yang B. Ini juga semuanya R.
Oke, kita bisa mulai dari yang jalur atas itu udah jelas. R sama R jadi 2R. Nah, jalur bawah, ini yang ini kepecah dulu nih, paralel. Jadi R per 2, seri sama yang ini. Jalur bawah itu jadi 3R per 2. Lalu mereka bertiga di paralel dulu, atas, tengah, sama bawah. Ya, ini jalur atas, jalur tengah, jalur bawah. Masing-masing kita paralel dulu mereka bertiga. 1/R paralel sama dengan 1/2R tambah 1/R tambah 2/3R. 1/R paralel sama dengan, kita samain penyebut ya, ke 6R. Jadi ini ada 3 tambah 6 tambah 4. Jadi R paralelnya 6R per 13. Baru terakhir dijumlahin sama yang depan. R seri sama dengan 6R per 13 tambah R. 19R per 13 gitu. Nomor 9. Lalu nomor 10. Nah, dengan menggunakan prinsip kesimetrisan, simetrisan itu kalian harus arahnya mikir ke jembatan Wheatstone atau delta star atau star delta. Yang A dulu nih. Yang A, kalau resistor ini sama kabel A ini saya pindah ke belakang sini, maka gambarnya akan kayak gini. Nah, ini ya, dipindah ke sana, nanti lanjutannya akan tetap ada seperti ini, R semua. Lalu di sini B. B-nya juga dipindah ke sana. Nah, ini kan bentuk jembatan Wheatstone ya. Hasil kalinya ini kali ini sama dengan ini kali ini, maka di tengah hilang. Nah, R sama R jadi 2R. Yang jalur atas, jalur bawah juga 2R, lalu diparalel. 1/2R tambah 1/2R. R paralelnya kita dapat sama dengan R. Gitu, yang A. Nah, yang B ini yang agak repot ya. Pertama, kalian harus notice kalian dari A sini ya. Itu kalian harus lihat dulu dari depan situ, ini akan jadi seperti ini dulu. Ini dulu, sorry. Kita lihat ini adalah bentuk star. Nah, ini ya, yang ungu itu kita harus jadiin dulu jadi star seperti ini, jadi delta, transformasi star delta ya. Yang kita kasih nama dulu deh, misalnya ini R1 yang ungu, yang biru di situ, ini R2, ini R3. Transformasi star delta. Jadi kalau kita mau cari R1 itu kamu harus kaliin dulu mereka semua dua-dua. Jadi ini kan antara 10, 2 sama 10 ya. Jadi kita kaliin 10 kali 2, 2 kali 10, 10 kali 10. Dibagi, karena kita mau nyari yang sisi sini ya, R1 ya. R1 itu depannya yang 2 ohm. Memandang ke depan itu dia kenanya ke resistor 2 ohm. Jadi baginya 2. R2 atasnya sama. Ini kan 20 sama 100. 140. Jadi atasnya sama 140, cuman R2 itu sisi depannya yang 10 ohm. Jadi per 10 14 ohm. R3 juga 140, sisi depannya R3 itu juga yang 10 ohm. Jadi 14 ohm. Ini ya. R1, R2, R3. Jadi kita transformasi dulu yang ungu supaya jadi yang biru. Nah, begitu mereka jadi seperti itu, gambarnya akan kayak gini nih. Saya gambar ulang ya. Ini yang 6, yang di tengah ada 12. Nah, lalu yang ungu, yang biru kita dapetin ya di sini. Ini sebagai R1 70. Ini sebagai R2 14, ini sebagai R2 R3 14. Lalu di sini ada 6. Nanti mereka akan gabung semua di sini.
Ya, ini juga ada 6 ohm gabung ke sini. Nah, baru mereka keluar di sini. Nah, ini kita lihatnya gini, 6 sama 14 kita paralel dulu. 1/6 tambah 1/14. Dapatnya 21/5. 4,2 ohm. Bagian bawah juga ini 4,2 ohm. Lalu hasil kali silangnya 6 kali 4,2. 6 kali 4,2 kan sama, maka yang tengah hilang. Nah, gitu. Sehingga yang jalur atas ini ada 6 sama 4,2. Jalur bawah juga begitu. 6 sama 4,2. Nah, yang atas kan ini seri in, jadi 10,2. Bawah juga seri 10,2. Jadi 1/R totalnya 1/10,2 tambah 1/10,2. R totalnya 5,1 ohm. Gitu. Ini agak tricky ya nomor yang 10B ini karena ada star delta. Transformasi star delta. Dari yang ungu kita ubah jadi segitiga delta. Oke, kurang lebih seperti ini pembahasan nomor 1 sampai 10.